Kalau ada suatu berita yang sampai kepada kita itu tidak benar, seringkali kita tergopoh-gopoh ingin mengklarifikasi, ingin memberikan penjelasan, ingin memberikan kebenaran bahwa menunjukkan kita benar. Nah, ini bisa sebenarnya bukannya tambah sederhana kehidupan itu, tapi tambah semeraut itu. Makin dia jelaskan, makin semeraut. Maka benerlah kata pepatah bahwa diam itu adalah, ayo sambungannya apa? Diam itu adalah dinar khairul razikin. Jadi diam itu bukan lagi emas ya, tapi diam itu adalah dinar khairul razikin. Ada masanya kita harus diam, ada masanya kita tidak perlu memberikan penjelasan apapun gitu, tapi cukup Allah yang memberikan penjelasan. Akan tiba nanti masanya momentum kita akan diberi kesempatan kepada Allah, Allah akan menunjukkan di posisi mana kebenaran itu berada kepada kita itu. Jadi mengutip cuplikan dari Ustadz Agim kemarin sempat lihat. Jadi ceritanya ada seorang kakek tua. Jadi kakek ini umurnya yang tua, tapi badannya masih segar, masih fit, gitu ya, masih bersemangat. Sampai anak muda ini bertanya, kakek, kira-kira apa ya rahasia kakek kok sesehat ini, sesegar ini gitu. Padahal umur kakek secara udah 70 lebih gitu. Oh ya, saya selalu menghindari yang namanya perdebatan katanya gitu. Terus si anak muda bilang, ah nggak mungkin, masa iya cuma gara-gara tidak berdebat aja kakek bisa semudah ini? Ah nggak mungkin, saya nggak percaya kek, kata si anak muda. Lalu kakeknya bilang, nah itu dia, saya setuju. Artinya apa? Kakek ini nggak maksa gitu kan. Kalau dilawan kan akhirnya berdebat juga gitu kan. Ya, kita nggak mungkin kan ngajak orang semuanya bisa setuju dengan apa yang kita sampaikan. Setiap orang punya pandangan, punya persepsi yang berbeda-beda. Itu yang harus kita hargai gitu kan. Nggak semua yang kita sampaikan sedunia juga harus setuju dengan kita gitu ya. Nah ini jadi saya suatu cuplikan yang jenaka juga gitu ya. Iya juga kan kalau kita kan selama ini nggak mau gitu ya. Harus orang nih paham dengan apa yang kita maksudkan. Nah, di dalam manat rezeki juga sudah ada peta gitu kan. Kita berdoa dalam hati agar mereka satu peta dengan kita. Ketika sudah satu peta, maka kita akan bersama-sama menuju apa yang kita inginkan. Itu satu. Nah, poin kedua adalah jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain gitu ya. Jangan bandingkan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita itu. Jangan bandingkan suamimu dengan orang lain, jangan bandingkan anakmu dengan anak orang lain, jangan bandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain gitu. Jadi yang menjadi tolak ukur kita adalah bagaimana diri kita yang sekarang dengan yang dulu gitu ya. Dari yang dulu dengan sekarang ada nggak perbedaannya, ada nggak progresnya, itu yang menjadi tolak ukur bagi kita. Tapi kalau kita bandingkan hidup kita dengan orang mungkin kita tak ada apa-apanya gitu kan. Kita bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain mungkin juga tidak ada apa-apanya. Kita bandingkan anak kita dengan orang lain juga pasti tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita lihat progres dari apa yang sudah kita lakukan sejauh ini, coba bandingkan kita yang dulu, pasangan kita yang dulu, anak-anak kita yang dulu dengan yang sekarang. Ada nggak kira-kira mereka tersentuh, kena oleh magnet yang sudah kita tularkan bagi mereka. Nah, itulah catatan bagi kebersyukuran kita gitu ya. Tuh, yang kedua. Yang ketiga adalah banyak bersyukur. Bersyukur terhadap apa-apa yang sudah Allah limpahkan kepada kita gitu ya. Kalau seandainya kita tidak sehat kali ini gitu ya, itu adalah bentuk Allah menggugurkan dosa-dosa kita gitu. Dosa-dosa. Terus pernah ini cerita ya, bersyukur itu tidak hanya pada suatu hal yang membuat kita happy, bahagia, tapi juga terhadap hal-hal yang tidak enak rasanya. Jadi kalau di mana rezeki istilah ini namanya bungkus permen gitu. Gimana kita mengunyahnya sehingga menjadi sesuatu yang nikmat yang bisa kita ubah menjadi sesuatu yang manis rasanya dan harus diterima pada tumbukan yang pertama gitu kan. Pernah suatu ketika tetangga saya nih ya, dia belajar manet rezeki. Jadi setelah manet rezeki ini rata-rata nih kebanyakannya kita di detox. Jadi nggak ujuk-ujuk kadang semua juga langsung ajaib tergantung tingkat ya kalau tidak manet rezeki bahannya tingkat kerusakan yang dialami. Ini kalau tingkat kerusakannya parah gitu kan. Jadi detoxnya juga pasti lebih dalam gitu ya. Ada juga orang baru belajar kok ujuk-ujuk bisa ajaibnya. Nggak sama setiap orang gitu. Karena kita punya cerita-cerita di masa lalu yang berbeda-beda bagi setiap orang. Tuh. Jadi suatu ketika tetangga saya udah belajar
hidupnya makin keren. Jadi dia telepon, Bu Dina gitu ya. Saya digosipin sama kawan satu kampung katanya, sama orang satu kampung sedang sibuk membicarakan saya. Tentang apa? Saya bilang kan, gara-garanya saya punya amanah yang banyak, Bu Dina. Ada di rentenir sini, ada di pinjol di sini, ada di sini di sini. Saya rasanya masa Bu Dina digosipin, diceritain sana sini katanya, nggak tahan, nggak kuat gitu kan. Terus saya tanya, yang pinjam uang siapa? Saya, Bu, gitu kan. Yang make uangnya siapa? Saya, Bu, katanya kan. Terus dosanya dibagi satu kampung. Baik nggak Allah tuh, ya? Terlalu baik Allah itu, maha baik Allah itu. Yang pakai uangnya kamu sendiri, gitu. Yang pinjamnya juga kamu, giliran dosanya dibagi rata, gitu kan. Dibagi satu kampung. Supaya apa? Supaya percepatan terhadap pelepasan dosa-dosa detox-detox ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harusnya kamu ucapkan? Terima kasih ya Allah. Engkau terlalu baik kepada diri hamba sehingga dosa ini bisa cepat dilunturkan tuh. Harusnya apa yang kamu lakukan? Gedor pintu rumah setiap tetangga itu. Katakan, makasih ya karena sudah bantu saya untuk mendetok semua dosa-dosa yang saya buat gitu. Kalau nggak ada bantuan daripada orang sekampung itu mau butuh berapa lama coba untuk menyelesaikan melebur kesalahan-kesalahan yang dibuat gitu kan. Jadi cara pandangnya kita rubah gitu, kita ubah sehingga menjadi simple gitu, nggak jadi marah-marah, tapi jadi baik. Dan yakinilah bahwa ketika Allah merendahkan kita, tidak ada satupun yang bisa mengangkat. Dan ketika Allah mengangkat kita, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Yakini itu gitu kan. Maka akhirnya dia nggak jadi marah, nggak jadi nangis, tapi akhirnya menjadi berbahagia, menjadi kuat, menjadi agak-agak muka tembok gitu kan. Keluar rumah jadi santai gitu, merasa bahwa semua tetangga sudah berbuat baik kepada dirinya. Simpel kan pikirannya gitu. Kalau dibawa baper, bisa-bisa kita nggak keluar rumah, nggak keluar kamar gitu ya. Bisa merana sendiri, padahal Allah sedang berbuat baik kepada diri teman saya tersebut gitu. Terus apalagi sabar ya, sabar nih. Ini hal-hal yang biasa kita ucapkan tapi tidak mudah untuk kita lakukan. Sabar gitu ya. Sabar, hurufnya cuma 5 ya, ada S-nya, ada R-nya di belakang. Kalau tidak pakai S, bisa nggak sabar nggak pakai S? Pesan sabar dong seporsi tapi nggak pakai S, jadinya abar ya. Jadinya abar ya, harus lengkap, harus pakai S, sabar ya. Jadi pernah suatu ketika ya, ada seorang ibu. Jadi ibu ini punya anak gadis, tapi sudah berumur, nggak nikah-nikah gitu. Kira-kira umurnya pada saat itu sudah mencapai kepala tiga, 35 tahun gitu kan. Siang malam si ibu berdoa agar anaknya diberikan jodoh gitu. Jodoh yang soleh gitu ya. Terus suatu ketika doa ibu ini dijawab. Dijawabnya apa? Suatu ketika datanglah seorang pemuda ya, masuk ke halaman rumah dengan pakai motor. Jadi bunyi motornya tukut 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 tuk, saking tuanya motor ini kan. Terus motornya juga mengeluarkan asap yang mengepul gitu ya, mengepul. Terus pemudanya juga wow keren gitu ya, rambutnya gondrong, keriting, berminyak gitu, dan mukanya penuh dengan blutusan gitu. Terus masuk, Assalamualaikum. Tapi pemuda ini sangat percaya diri gitu. Sampai dia duduk, dipersilakan duduk, ada apa gerangan, wahai pemuda datang berkunjung ke rumah saya, kata si ibu tua ini kan. Jadi pemuda ini bilang dia mendengar ada anak gadis, mungkin dia udah meteng-meteng gitu ya, ibu ini punya anak gadis gitu kan. Jadi dia beranikan diri untuk melamar. Wow, keren. Si ibu ini merasa apa? Ya Allah, doa-doaku ternyata dijawab gitu ya. Tapi ya Allah, nggak begini juga gitu. Nggak begini juga penampilan pemuda ini gitu. Terus si ibu ini menenangkan dirinya, sabar gitu ya. Terus dia bertanya, wahai pemuda, apa gerangan pekerjaanmu gitu kan? Jadi pemuda ini pun menjawab bahwa pekerjaannya adalah musiman gitu. Saya adalah punya pekerjaan musiman. Kalau musim duku saya jualan duku, kalau musim duren saya jualan duren, kalau musim musim kelengkeng saya jual kelengkeng gitu gitu kan. Masya Allah, kalau lagi tidak ada musim berarti saya tidak jualan apa-apa. Dan saat ini lagi tidak ada musim, jadi pemuda ini artinya menganggur gitu kan.
Terus si ibu nih nyes rasa di dada gitu kan, mau ditolak rasanya gimana gitu ya, nggak ditolak rasanya juga, aduh takut sama Allah karena doa-doa ini diijabah, Allah datangkan, bukankah selama ini dia minta seorang pemuda untuk melamar anaknya, cuma doanya nggak lengkap gitu, dia nggak minta doanya pemuda yang tajir melintir gitu, jadi ibu-ibu kalau berdoa tolong ya lengkap-lengkap itu spesifik gitu. Jadi datang juga akhirnya karena rasa rasa syukurnya terhadap Allah, rasa kecintaannya kepada Allah, dia tidak mematahkan niat pemuda ini, tapi dia memanggil anak gadisnya untuk melihat gitu ya, melihat dari kejauhan. Itu ada orang pemuda yang melamar kamu, gimana? Kamu terima? Terus ini hasil dari doa-doa mama selama ini, kata si ibu kan. Terus anaknya bilang kan, ya, Ma, coba lihat tuh, Ma, motornya butut gitu ya, motornya butut. Dan lihat juga tuh, Ma, wajahnya gitu kan tidak glowing, blutusan, aduh, nggak keren gitu ya. Terus kata mamanya, sudahlah, umur kamu sudah berapa gitu kan. Ini juga hasil dari doa-doa mama selama ini. Jadi kalau kita tolak, nanti kita tidak bersyukur terhadap doa-doa yang sudah Allah kabulkan gitu. Akhirnya si anak ini kebetulan alhamdulillah anak yang soleha, yang manut kepada orang tua gitu ya, patuh. Akhirnya ya udah mah terserah mama gitu kan, aku ridho gitu. Akhirnya diterimalah pemuda ini tadi untuk menjadi menantu gitu ya. Ya namanya juga lagi tidak ada musim kan, tentu tidak ada pekerjaan gitu. Jadi hidupnya akhirnya menumpang di eh, Pondok Indah mertua gitu. Dan selama pernikahan ini sebelum dapat pekerjaan, pemuda ini ditanggunglah kehidupannya dengan ibu mertuanya tadi, makan, minum dan segala kebutuhan. Tapi ibu ini sabar banget gitu ya, sabar gitu kan. Oh. Terus sampai suatu ketika tibalah musimnya. Apa namanya? Sebelumnya pemuda ini gitu juga, udah tahu nggak punya kerja, tapi permintaannya banyak, makannya mau yang enak gitu kan, mau diladeni gitu. Mungkin dia thinking introvert kali ya, kayak saya mau diladeni jadi raja gitu kan. Tapi kata ibunya menasihati anak bahwa itu suamimu ya, suamimu, surgamu sekarang terletak kepada keriduan suami, ladeni suamimu dengan penuh cinta dan ketulusan. Seperti itu nasihat dari orang tuanya gitu kan. Dilakoni sabar gitu. Jadi ini dua ibu dan anak yang sabar. Sehingga tibalah suatu masa musim, ada datang musim. Kira-kira musim apa ya? Ini kalau ada musim kan jadi ada kerjaan kan gitu kan. Tiba musim gembira gitu kan. Musim apa kira-kira? Musim durian. Musim caleg, ya bener. Ternyata tibalah musim caleg, gitu kan. Mencalek dia rupanya. Mencalek dan dibiayailah sama mertua nih tadi segala kebutuhannya, apa-apa yang dibutuhkan. Mertuanya juga nih, yang baik banget, yang sabar banget, memfasilitasi semua kebutuhan percalekannya gitu kan. Dan mertua kembali berdoa untuk menantu nih ya, untuk menantu yang sudah dikirim sama Allah. Akhirnya alhamdulillah barakallah lulus menjadi caleg, menjadi anggota dewan dan berubahlah semua kehidupannya. Yang motor butut tadi berubah jadi mobil. Ayo mobil apa? Mobil Alphard ya, mobil Alphard. Terus juga mukanya yang tadi blutusan jadi glowing gitu kan, kehidupannya meningkat. Ini berkat apa? Berkat kesabaran, berkat keyakinan. Nah, boro-boro kita kadang gitu kan, kita suka melihat orang dari kulit luarnya saja gitu kan, mau nerima menantu, mau apa mesti lihat dulu bibit, bebet, bobot gitu kan. Sementara segala sesuatu yang dipertemukan dengan kita itu adalah pasti atas izin Allah. Jangan pernah rendahkan siapapun makhluk Allah yang ada di hadapan kita. Kita tidak tahu bagaimana nasib orang di belakangan. Kalau sudah itu hasil dari doa, hasil dari sholat, hasil dari garputala, pasti terbaik atas izin Allah. Kecuali kita bertemunya nggak pakai embel-embel, nggak pakai sholat, nggak pakai doa gitu ya, nggak pakai garputala. Bisa jadi ini hanya hawa nafsu. Tapi kalau semua segala sesuatu sudah kita awali dengan niat yang baik, dengan bermunajah kepada Allah, yakini pasti itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini sudah pakai semua toolsnya, menggunakan apapun persoalan-persoalan kehidupan kita dengan garpu tala ya, sudah terasa nih efeknya tuh.
Dan yang ketiga adalah yang keberapa ya? Empat ya. Jangan komentari hidup orang lain. Nah, kita sukanya sekarang kita ganti. Jangan lagi suka-suka komentari hidup orang lain, tapi sukanya kita harus ganti suka donat, suka duren gitu ya, suka yang enak-enak nih itu. Itu ya boleh kita suka, tapi kalau komentari hidup orang lain jangan gitu. Apapun yang terlihat dengan mata kita, cukup katakan dia wow keren. Mungkin belum saatnya mereka untuk berubah seperti yang kita mau. Kadang-kadang gini nih, setan itu selalu menyusup ya pada hal-hal yang kita anggap baik. Misal kita baru pulang dari sholat subuh gitu kan, terus kita lihat ada orang yang rumahnya masih tutup, belum belum bangun. Hah, jam segini belum bangun, itu komen lagi gitu ya. Merasa diri kita udah lebih baik karena habis pulang dari sholat subuh nih gitu. Itu hati-hati ya. Setan itu selalu menyusup pada hal-hal yang sebenarnya sederhana gitu yang sehingga menjadi dosa bagi kita gitu. Ada orang kadang nih melihat kadang ada yang datang kan ke saya untuk konsultasi menceritakan tentang suami gitu, tentang pasangan saya tuh Bu begini 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 gitu kan. Jadi secara yang disampaikan tuh memang benar gitu. Tapi apalah gunanya kita komentari karena itu udah benar. Yang kita cari sekarang bukan itunya tapi solusi ya. Solusi bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang yang tidak baik ini sehingga dia terpikat dengan magnet yang kita punya gitu. Sehingga apa yang ada di hadapan kita dengan cerminan yang kita berikan bisa menularkan kebaikan daripada kita berkomentar tentang hal-hal yang tidak baik pada yang ada pada diri orang tersebut membuat energi kita semakin terkuras, terserap gitu. Maklumi aja, maklumi lalu kita berupaya membantunya, ya itu kan sakit ya yang tidak sehat yang terlihat dari yang tidak terlihat gitu. Jadi kalau misalnya ada satu tidak sehat tuh terluka, kita masih bisa obat pakai betadin. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak terlihat seperti apa namanya sikap-sikap yang tidak baik dari pasangan kah, dari anak kah, itu berarti dia sedang tidak sehat jiwanya. Maka tidak perlu kita umbar, tidak perlu kita bicarakan, tapi untuk kita maklumi bahwa mereka sedang terkena wabah demam jiwa, gitu kan? Jadi kalau demam jiwa nih ya diobat aja gitu, nggak usah diumbar karena memang memang tidak usah dikomentari, tapi kita bantu melalui doa-doa. Makanya yang perlu belajar itu orang sehat, bukan orang yang tidak sehat. Kita nih merasa diri kita sehat, maka kita belajar, belajar supaya kita mempunyai hotspot ya, punya paket yang banyak sehingga kita bisa memberikan hotspot bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka akan tertular dengan energi-energi baik yang kita tularkan. Maka sebelum kita membantu orang, tentu kita dulu nih yang harus mengisi ya dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan kesabaran, keikhlasan sehingga kita bisa memberikan ibaratnya handphone ya, memberikan hotspot kepada orang yang perlu kita bantu seperti itu. Jadi tidak untuk dikomentari, tidak untuk diceritakan ketidakbaikannya. Karena kalau kita ceritakan terus, maka sesuatu yang tidak baik itu akan menjadi kalau bahasa apa ya, bahasa Pekanbarunya mengkek gitu ya. Tahu ya mengkek itu apa sih ya mengkek ya? Ada yang tahu? Makin menjadi-jadi dia, makin subur gitu. Karena kan ucapan adalah doa gitu, diucap lagi, ucap lagi, bukan tambah baik tapi semakin menjadi tidak baik. Maka maklumi gitu. Seperti kita melihat sebuah apa satu kalajengking tuh kalau lewat kan kita udah tahu nih kalajengking ini kalau dipegang pasti gigit, maka jangan dipegang gitu ya. Jangan dipegang. Kita kalau mau mengusirnya cukup pakai sapu atau pakai kayu gitu kan karena kita sadar ini sifatnya memang seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita berurusan dengan orang-orang yang kita anggap tidak baik, jangan senggol yang tidak baik yang ada pada dirinya. Tapi sentuh sesuatu yang baik yang ada pada dirinya. Jadi manusia itu diibaratkan dua sisi mata uang. Setiap orang gitu ya punya ya yang namanya kebaikan dan ada yang ketidakbaikan gitu. Kalau ada satu item yang mau kita nilai, misalnya 10 item kita mau nilai dari seseorang itu, ini kalau kita lihat tujuhnya nggak ada baiknya. Yang baik cuma tiga, maka fokuslah kepada yang tiga. Maka yang tiga ini akan subur dan akan menular kepada yang tujuh tadi. Seperti itu ya. Karena nggak ada gunanya kita baca yang tujuh ini. Karena sudah kita paham ini nggak bagus nih. Kita fokuslah kepada yang tiga. Karena setiap orang pasti ada baiknya, pasti ada tidak baiknya. Komen aja yang baik-baiknya. Oh dia itu ya
orangnya cerewet, orangnya begini-begini, tapi dia suka kasih makan kucing. Nah, misalnya kan, secara saya nggak suka tuh sama kucing, berarti dia lebih baik daripada saya gitu kan. Ada orang lagi, dia cerewet ya, suka gosip, suka gini-gini. Tapi kalau sama anaknya tuh dia baik banget, suka sayang-sayang, suka peluk-peluk. Secara saya nggak pandai itu peluk-peluk anak, berarti dia masih ada kelebihannya daripada kita. Maka pandanglah orang dari sisi yang baik-baiknya saja, seperti itu. Kita juga banyak yang nggak baik pada diri kita kan? Pasti banyak kalau kita kaji. Cuma Allah aja yang maha baik menutupi segala kekurangan kita, seperti itu. Terus apalagi terakhir, teruslah berada pada suatu komunitas yang akan mengantarkan kita kepada jalan-jalan menuju keahlian kita untuk mengontrol hati kita ini. Jadi kita perlu komunitas. Jadi melatih diri hidup simpel ini harus ada komunitas yang membantu kita, gitu kan? Bergaul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Tapi kalau kita nggak gaul sama orang satu frekuensi, pengetahuan yang sudah sampai kepada kita, teori yang sudah sampai kepada kita akan bablas gitu. Jangankan kita yang akan menarik mereka, tapi kita yang akan ketarik kepada energi mereka. Jadi kalau sekarang kita semua teman-teman sudah berada pada suatu komunitas magnet rezeki, maka teruslah berada di komunitas ini. Jangan sampai keluar dari komunitas ini. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Genggam ilmunya, peluk ilmunya, pakai ilmunya. Makanya Pak Nas paham gitu ya, bahwa kita ini hidupnya tuh turun naik ya, turun naik seperti spiritual meter itu. Maka kegiatan mengasah ini perlu dilakukan setiap bulan. Maka teman-teman pastikan untuk selalu mengikuti program-program yang dibuat oleh Pak Nas seperti SAMR, THMR. Sedekahlah pada diri sendiri untuk ilmu gitu. Nah, kenapa diadakan Pak Nas mau rame, nggak rame? Pak Nas selalu nih, selalu memberikan wadah kepada kita. Tinggal lagi kita ikuti. Karena jangan bilang, aku udah ikut sampai camp, udah tamat tuh semua. Loh, prakteknya gimana gitu ya? Nggak ada jaminan kan? Maka harus terus diasah. Ini sebentar lagi akan ada SHMR lagi ya, SHMR, THMR, pastikan teman-teman ikut. Maka jauh-jauh hari itu tabung uangnya, tabung gitu kan, sedekah pada diri sendiri. Ini sedekah subuh ya juga, sedekah di masjid ya juga, sedekah sama sendiri-sendiri juga. Karena kita perlu waras untuk menghadapi orang-orang di sekitar kita yang belum lagi magnet rezeki. Tugas kita adalah bagaimana kita menjadi magnet, sehingga magnet yang kita miliki ini bisa menarik orang-orang di sekitar kita. Gajah aja bisa disuruh duduk ya, terus ular aja bisa tuh melingkar-lingkar di leher orang gitu. Pasti nggak bisa diajak main sirkus. Itu yang hebat siapa? Yang hebat adalah pawangnya karena dia punya ilmu gitu ya. Nah, kita ini berurusan dengan manusia yang punya akal, yang punya hati nurani. Kalau sampai anak pasangan tidak satu frekuensi dengan kita, berarti kita tidak lebih hebat dari pawang-pawang ular ini tadi. Apa yang belum mumpuni yang ada dalam diri kita? Kita belum punya ilmu yang mumpuni sehingga bisa mengajak orang yang tidak baik ke jalan yang baik, tentunya dengan cara yang baik ini. Jadi yang perlu tuh cara. Saya yakin kita semua punya maksud yang baik. Ingin ngajak orang-orang di sekitar kita kepada yang baik gitu. Yang nggak tepat itu seringnya apa? Caranya gitu. Makanya kita perlu belajar sehingga ini menjadi skill bagi kita, menjadi keahlian, menjadi habit. Jadi mudah aja orang ikut gitu, tanpa kita banyak mengomentari. Apalagi dengan ilmu-ilmu yang lebih spesifik ya. Kita lakukan sholat tobat, kita lakukan garpu tala, nanti Allah yang akan ngurus segala sesuatunya. Maka yang perlu kontrol itu adalah diri kita. Diri kita perlu kontrol, berurusan dengan orang ini gimana caranya, berurusan dengan orang ini gimana cara masuknya. Nah, itu perlu ilmu gitu. Inilah, maka saya mengundang semua kawan-kawan untuk ikut ya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pak Nas yang dalam waktu dekat ini juga ada camp. Teman-teman harus sampai pada tingkat camp. Teman-teman akan rasakan bagaimana kita akan berproses terhadap kehidupan ini. Jadi kita seperti menertawakan diri kita setelah paham ilmu ini. Aduh, dulu aku sebegitunya ya, gitu ya. Waktu belum tahu ilmu, sekarang aduh alhamdulillah. Sehingga kita melihat orang-orang yang dulunya seperti kita gitu kan, kita bisa maklum gitu, nggak menyalahkan. Gue juga begitu dulunya gitu. Sekarang aja setelah tahu ilmu, maka mereka juga akan saya kasih ilmu, saya akan ajak mereka untuk berkenalan dengan komunitas magnet rezeki seperti itu. Mungkin sampai di situ Ustadz pemaparan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Solicen. Terima kasih. Tambah.
dalam waktu 30 menit tersampaikan banyak sekali ilmu ya karena gaya Bunda Dina yang luar biasa dan ilmu itu adalah ilmu kisah-kisah kehidupan banyak orang yang itu bisa menjadi inspirasi. Ternyata memang simpel ya di surga ini ya. Itu simpel. Yang buat ribet itu kita sendiri ya. Sebenarnya simpel, semua dihadapi simpel, simpel. Kalau dihadapi nggak simpel juga, ya nggak simpel. Bagaimana pola kita. Nah, dengan belajar ilmu MR, kita semakin bisa mengelola tuh. Bagaimana kita berpikir, pola pikirnya, hati kita bisa kita kelola, gitu ya, perasaan kita bisa kita kelola. Bahkan sesuatu yang nggak baik bisa jadi baik untuk kita. Gitu ya. Maka, yuk terus semangat untuk semuanya. Tadi ada berapa poin tuh? Ada 5 atau 6 poin. Ya, boleh diingat-ingat ya, ditulis nanti kalau ada yang mau ngeresum boleh diresum poin-poinnya. Di antaranya tadi ya jangan berdebat, ya setuju aja gitu. Kalau kata Bunda yang waktu itu, oke bos, saya apa tuh kemarin udah tahun waktu materi yang lalu ya. Oke bos, iya bos gitu kan. Intinya jangan berdebat tuh ya. Setelah itu eh, ada tadi syukur, sabar, kalimat yang simpel, yang mudah, namun prakteknya nggak mudah, tapi bisa kok. Bisa kita buat mudah kok gitu ya. Ini tinggal diri kita yang harus kuat-kuat. Nah, Bapak sekalian, juga di komunitas ya, komunitas MR ini suatu yang luar biasa. KJMR Book ini adalah sebagian jalan untuk kita bersama-sama loh. Bersama-sama kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Juga nanti ada nobar Bunda ya. Nanti ada nobar Bunda ya. Ya, pada Heeh. waktu dekatnya. Tanggal 30 saya kita nobar tuh film Mengejar Restu, ada Pak Anas di sana sebagai Pak KUA hadir di sana ya. Teman-teman semuanya bisa ikut tuh kontribusi nobar dulu sebelum SAMR ya. Oke, Pak Selian, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman semuanya boleh. Yang ada yang boleh yang bisa ngeresum, jangan diresum ya teman-teman, diresum di sini. Terus nanti yang mau tanya silakan tanya, boleh raise hand atau boleh di chat, silakan. Mau nanya, kalau di fitnah itu kita harus diem atau tambahin ya, Bun? Kalau di fitnah tuh kita ngapain, Bun? Atau kita Ya. samperin atau gimana nih? Jadi ya, menyadari bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak izin. Jadi kalau ada yang fitnah kita, berarti orang yang fitnah itu mereka sudah SOP sama Allah, sudah dipilih sama Allah untuk memfitnah kita. Pasti Allah punya maksud. Maksudnya apa? Mencuci dosa kita. Mungkin hari ini kita nggak salah ya, tapi kesalahan kita itu di masa lalu. Ada 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, gitu kan? Sehingga dibalasnya baru sekarang, saat kita sudah berubah, saat kita sudah kenal MR, saat kita sudah tobat gitu kan. Orang bertobat itu artinya apa? Orang yang disucikan, yang dibersihkan. Gimana bisa bersih kalau detoksnya nggak dikeluarkan dulu? Nah, salah satu mengeluarkan detoks itu adalah difitnah gitu kan. Kan rasanya nggak enak tuh ya, nggak nyaman, teraniaya. Maka kesempatan saat kita teraniaya itu adalah mengangkat tangan tinggi-tinggi. Bukankah doa orang teraniaya itu adalah makbul? Jadi nggak perlu klarifikasi, tapi cukup angkat tangan tinggi-tinggi. Allah, nggak enak ya Allah. Aku difitnah ya Allah. Mbak sadar ya Allah. Engkau yang izinkan dia ya Allah. Pasti ada dosa dan kesalahan aku, mungkin bukan hari ini, tapi di masa lalu. Maka ampunkan aku ya Allah. Allah, kasih aku mobil ya Allah. Allah, kasih aku emas ya Allah. Dinar ya Allah. 1.000 dinar ya Allah. Itu caranya. Jadi apa yang kita inginkan, ini kesempatan saat ada sesuatu yang tidak enak yang menimpa kita, disitulah doa kita tuh makbul. Jadi kalau kita klarifikasi, boleh juga sih, tapi kita nggak dapat apa-apa. Artinya kita pakai kepala kita, pakai kemampuan kita, pakai logika kita. Allah benarkan, tapi di situ tidak ada pertolongan Allah. Tapi kalau kita mau ditolong Allah, maka jangan berbuat apa-apa, biarkan Allah yang mengurusnya. Hamba ridho ya Allah, hamba ikhlas ya Allah, terima kasih ya Allah. Gitu. Cuma kadang-kadang kan mikir, tapi dosa yang mana ya Allah ya? Tanya aja sama Allah, nanti Allah akan kasih sep gitu. Tahu aja tiba-tiba kan, oh yang itu ya 3 tahun yang lalu gitu. Gitu. Jadi simpel pikirannya kan, tidak akan menimpa seseorang itu kalau 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 apa namanya kita nggak punya dosa dan kesalahan. Gitu Ya, cara. betul. Jadi ada yang eh, orang berbuat dosa pada kita itu asbabnya di kita juga gitu kan ya. Karena Ya, kita pernah berbuat dosa entah dengan dia atau dengan yang lainnya gitu ya. Ini ya, saling setuju. apa ya, ada impactnya lah, dampaknya dari perbuatan kita sendiri. Ini ada pertanyaan yang panjang nih, tapi poinnya begini. Seorang ibu kisahnya seperti kisah tadi yang pemuda tadi ya, lalu menjadi hidupnya nggak mudah, akhirnya berpisah tuh. Setelah berpisah, sekarang belajar ilmu MR, mulai agak tenang. Lalu berikut Ta'ala dapat surat yang isinya khairozikin.
Kira-kira apa maknanya, Bu? Terus apa yang harus saya lakukan dengan ayat tersebut gitu. Kayak gitu. Jadi kalau udah dapat ayat itu, dizikirkan saja. Bagaimana nanti Allah akan mengarahkan, nanti akan ketahuan kemana arah kita. Seperti melihat Google Map ya. Kita kadang nih mau ke sono nih, tapi nggak tahu, nggak pernah juga ke sana. Tapi kita begitu yakinnya dengan peta Google Map itu. Kata petanya nanti belok kiri, belok kanan, kita manut aja. Akhirnya kan sampai. Begitu juga ketika kita berpedoman kepada Al-Quran ya, baca aja, zikirkan aja, nanti Allah akan memberikan jalan ya sampai kita tidak menduga jalannya akan seperti itu. Nah, untuk kasus yang sudah bercerai itu adalah takdir terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita gitu kan. Cuma setelah belajar magnet rezeki ini tentu menjadi bahan introspeksi bagi kita. Untuk selanjutnya jika ada kesalahan-kesalahan selama kemarin berumah tangga, ini saatnya kita untuk memperbaiki diri. Insya Allah akan dipertemukan kembali dengan jodoh terbaik pilihan Allah tentunya. Gitu. Oke. Ya, silakan langsung praktekkan aja ya, makan aja. Ini ada pertanyaan juga nih, kalau disindir gimana, Bu? Gitu ya. Ada orang tuh kali ubinya nyindir terus gitu. Disindir-sindir tuh. Berarti kan ada Iya, kitanya gitu ya, iya, disindir-sindir. iya. Wow, keren gitu dong yang pertama kan. Wow, keren. Berarti kan kita menjadi pusat perhatian ya bagi orang tersebut sehingga dengan detil dia menyindir gitu. Itu cara Allah mengangkat derajat kita. Kalau kita bukan ada apa-apanya, tentu kita nggak akan disindir kan. Alhamdulillah ya Allah, aku menjadi pusat perhatian bagi dia ya Allah gitu kan. Ya Allah rasanya nggak enak ya Allah. Aku kembali angkat tangan doa tinggi-tinggi. Muliakan dia ya Allah, bahagiakan dia ya Allah. Terus minta ada hajat, sampaikan di sana. Itu paling cepat mengabulkan hajat. Jadi kalau ada momen-momen seperti itu tuh bungkus permen ya. Maka teman-teman kan selama ini minta terus sama sama Allah gitu kan. Minta nggak kabul-kabul. Nggak juga hajatnya terrealisasi. Jadi Allah tuh ingin mempercepat sebenarnya untuk teman-teman dapat hajatnya itu lebih mudah itu dengan didatangkan orang-orang sebagai tangga untuk menuju kesuksesan, menuju kebaikan yang teman-teman inginkan selama ini. Jadi ucapnya apalagi kalau bukan Alhamdulillah ala kulli hal. Wow, keren gitu. Gitu. Masya Allah. Simple. Kayak Semuanya gitu. dibikin simple. Oh, keren, keren, keren. Oh ya, ini ya pas bang, cocok bang, mantep bang. Cara RF saya praktekkan ke suami. Sesuai arahan Bu Dina. Terima kasih Bu, ide berlian untuk mendapat ridho Allah dengan RFF ke suami, Insya Allah. Ini pertanyaan berikutnya. Mohon izin bertanya, bunda saya petugas jaga anak-anak SMK. Ketika telat itu tugas saya mengingatkan mereka, tapi udah berkali-kali diingatkan, tetap saja mereka telat. Dan kan jadi emosi bunda, gimana caranya ya menghadapi emosi ini gitu. Ya, ini semua ladang ya, ladang amal, ladang pahala kita. Sebenarnya kita tuh tidak sedang berurusan dengan orang, kita sedang berurusan dengan diri sendiri terhadap apapun yang ada di apa. Jadi ya memang kita harus penguatannya sama Allah. Tidak bisa kita tuh buat-buat saku mau kuat enggak. Maka kita harus perkuat dengan sholat ya, sholat apa namanya, sholat hajat. Ya Allah bantu aku, tolong aku ya Allah. Maka yang kita lihat itu tadi apa namanya semraut gitu, itu akan rapi dengan sendirinya sesuai dengan pandangan mata kita. Ah, namanya juga anak-anak gitu ya. Masa-masa mereka, kapan lagi mereka seperti ini. Jadi kita tuh bisa masuk, bisa menyesuaikan punya ilmunya dengan bermunajah kepada Allah sehingga omongan kita ini jadi berat gitu. Kan seperti kita tahu lakukan sholat hajat, sholat tahajud, sholat tobat, itu sih gitu kan. Dan sebelum kita ngomong ke orang nih, kalau saya selalu gini, ya Allah, izinkan apa yang keluar dari apa yang ingin saya sampaikan ini keluar dari mulutku, ya Allah, datangnya dari hati yang kau titipkan di hatiku, kau keluarkan melalui lisanku, kau sampaikan kepada yang mendengar dengan hatinya. Bismillah. Gitu. Nah, jadi ketika kita ngomong tuh nggak kita lagi, tapi kalau kita ngomong dengan emosi, hasilnya juga akan emosi, bikin emosi. Tapi kalau niat kita mendidik, niat kita mengajar karena Allah, Allah akan bantu gitu. Maka jangan pernah lepaskan Allah dalam setiap ucapan kita, dalam setiap gerak kita, selalu karena Allah. Tuh. Kalau udah karena Allah kita tenang gitu. Tenangnya apa? Kalaupun mereka tidak berubah, itu bukan kuasa kita lagi. Nggak baper, nggak marah, karena yang merubah orang itu kan Allah gitu. Nggak ada hebatnya kita, nggak ada kuasanya kita gitu. Jadi ngapain juga kita marah gitu kan? Ah, mereka juga anak-anak. Ada pemakluman di sana gitu, yang membuat pastinya hati kita tuh seperti surga, nggak baperan gitu loh. Karena bukan kuasa kita, bukan wilayah kita gitu. Bukan berarti kita mengingatkan mereka harus langsung ikut. Ya itu. Kalau yang bikin kita baperan itu kan ketika kita mengajak orang ke jalan yang baik,
Mereka harus ikut gitu, harus setuju seperti ceritanya Pak Agim tadi kan, harus sependapat dengan kita. Itu yang buat kita jadi tidak mudah gitu kan. Seperti itu. Ya, simpel ya, intinya simpel kok. Nah, pastinya diperhatikan Allah terus teman-teman semuanya ya. Saya udah praktekkan juga tuh ya, apa-apa ya kita ke Allah dulu dong. Kalau kemarin materi Bunda Mas itu tahu kan, Rabbunallah, ya katakanlah aku punya Allah, Allah Tuhanku. Itu udah menjadi satu penolong tuh. Kalau kita yang mengatakan Rabbunallah, Allah akan utus tuh malaikat-malaikat kan gitu ya. Praktekkan deh ilmu yang disampaikan di sini, Mas sekalian. Semua materi-materi ini luar biasa dahsyat dengan ciri khasnya masing-masing dan keilmuannya masing-masing, praktekkan ya, praktekkan, kita kolaborasikan, gandengkan, kita gabungkan ya, lalu kita praktekkan. Sekali lagi, praktekkan teman-teman semuanya ya. Kalau teori doang mah nggak jadi nggak ngaruh gitu ya. Saya udah tahu nggak ngaruh kalau nggak praktek gitu ya. Yang penting kita praktekkan ya. Kemudian tempat anak saya sekolah sedang ada musibah. Oh iya, Sibolga ya, teman-teman semuanya tadi ada yang share. Sibolga sedang ada musibah, ada bungkus ya, banjir dan longsor dari tadi malam. Nah, saya belum bisa komunikasi dengan anak saya. Saya GT surat surat Ar-Rum ayat 47 ayat mana yang harus saya zikirkan. Alhamdulillah saya sudah tenang tapi belum ada kabar juga. Ya, Bapak sekalian, kita doakan saudara kita yang ada di Sibolga, Tapanuli Tengah, juga Tapanuli Selatan di sana ada musibah, ada bencana banjir, juga tanah longsor ya. Sekali lagi kita doakan teman semuanya. Lalu Pak, teman-teman yang ingin kontribusi boleh transfer ke Emerbox saja. Nanti kami komunikasikan dengan pusat Emerbox agar bisa support ke daerah Sibulga sana. Kita akan bekerjasama dengan PMB setempat untuk penyaluran Emerbox di sana. Sekali lagi ya teman-teman semuanya, ini adalah ladang amal, kita doakan sahabat-sahabat kita yang sedang di Sibolga untuk mendapatkan pertolongan Allah ya, diuji ini dengan kesabarannya meningkat gitu ya, lalu juga masih ada rasa syukurnya, diberi keselamatan, diberi eh, keberkahan, pengampunan dosa dan sebagainya ya. Lalu kita support dengan terus mendoakan, juga bisa Bapak Ibu sekalian untuk donasi ya. Donasi nanti bisa ikut ke link-link yang disebar, mungkin ada dari link Korwil Sumsel, nanti ada bagi informasi juga, boleh bantu di sana. Atau kalau mau yang simple juga, bolehlah langsung ke MR Box saja, kasih keterangan, kasih info, informasinya untuk membantu si Bologa gitu ya. Nanti kita bisa eh, distribusikan MR Box di daerah sana. Insya Allah ya teman-teman semuanya dimudahkan melalui Korwil Sumsel soal kita bisa minta bantukan. Ayat Garbutala tadi silakan dibuka dulu Bunda eh, siapa tadi ya? Quran surat apa tadi ya? Arum, Arum 30. Ya, ayat 47. Oke, yang dicirikan 30 ya, Bunda ya? Iya. Enggak, Arum 30 tadi bukan? 47 ya? 47 benar. Oh, 47. Jadi anaknya sedang di sekolah, lalu nggak mudah, mungkin pondok atau gimana ya, nggak ada informasi gitu. Sampai sekarang belum ada kabarnya nih. Terus udah mulai tenang, namun dapat ayat itu kira-kira seperti apa nih? Ya, dan Yang sungguh kami mana? telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang yang berdosa dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Nah, ibu yakin nih anak-anak anak ibu orang beriman gitu kan. Jadi ini ada satu musibah dalam suatu tempat kan, pasti karena dosa ya sehingga Allah menurunkan sedikit guncangannya kepada daerah gitu ya. Tapi kalau ibu meyakini bahwa ibu orang beriman, anak orang beriman, nah, ibu yakin ditolong dan insya Allah doa-doa ibu ini bisa menolong orang banyak. Itu Mm-mm. disebutkan nih bu. Allah lah yang mengirimkan angin, ya. Pas banget ya, di bawahnya ayat 48, Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan awan membentangkan di langit menurut yang dia kehendaki. Allah yang menghendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila dia menurunkan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Insya Allah ini ada kebaikan ya, ada kebaikan buat Allah. Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik untuk daerah tersebut dan juga kepada anak ibu. Jadi doa kita nggak tahu ya dari mulut mana doa itu dikabulkan. Insya Allah dengan doa ibu yang sungguh-sungguh sudah kenal magnet rezeki dan kita semua di sini keadaan ini tentunya akan memberikan kebaikan, kabar gembira buat kita semua Insya Allah. Oke, Bapak sekalian,
Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian sudah hadir di Zoom ini. Nampaknya pertanyaan sudah cukup ya. Di penghujung ini saya minta kita semuanya berdoa ke sana nanti yang akan dipimpin Bu Dina ya. Bu Dina boleh closing dulu materi ini lalu langsung ditutup dengan doa Bunda. Doa untuk saudara-saudara kita yang ada di sana Bunda. Silakan Bunda. Alhamdulillah, demikian ya kajian kita pada pagi hari ini, insya Allah bisa memberikan pikiran kita lebih simpel terhadap persoalan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, karena sejatinya hidup adalah persoalan ya, persoalan demi persoalan. Baru berhenti persoalan ini ketika kita sudah tidak lagi di dunia ini. Maka apapun itu, yang perlu itu adalah respon kita, membuat pikiran kita lebih simpel sehingga kita bisa berada di surga sebelum surga yang sebenarnya. Dan apapun musibah, persoalan yang datang kepada kita, kalau kita bisa mengolahnya, menatanya, dia akan menjadi sebuah keajaiban untuk diri kita semua, gitu, insya Allah. Maka pada ini yuk kita pejamkan mata kita sebentar, kita muasabah ya untuk semua kelalaian, kesalahan yang sudah kita lakukan. Insya Allah hari ini, di hari hebat ini, Allah berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik sesuai yang dimaunya Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah ya Rabb. Allahumma inna as'aluka bi anna as'adu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, siapalah kami tanpa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah terhadap orang ya Allah yang kau titipkan untuk menghadirkan kami di muka bumi ini ya Allah. Muliakan dirinya ya Allah, tinggikan derajatnya ya Allah, panjangkan umurnya dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, izinkan bahagia yang boleh mampir dalam hidupnya ya Allah. Jika orang tua kami saat ini telah tiada ya Allah, maka lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya ya Allah. Berikan rasa nikmat, aman dan nyaman dalam kuburnya ya Allah. Pertemukan kami kembali pada suatu masa dalam suasana yang bahagia. Ya Allah, ya Rabb, saat ini ya Allah sedang ada ya Allah bencana musibah bagi saudara kami ya Allah. Ya Allah, jika ini ada dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Allah, maka ampunkan kami ya Allah. Engkau telah balas ya Allah dosa-dosa ini, maka kau sucikan kembali setiap hati ya Allah. Kau berkahi kehidupan ini ya Allah untuk menjadi lebih baik ya Allah. Untuk saudara kami yang belum terdengar kabar anaknya ya Allah, izinkan ya Allah, berikan berita gembira, berikan berita baik ya Allah yang akan sampai pada hari ini bagi orang tuanya ya Allah. Ya Allah, kau lihat, kau dengar ya Allah, lirihan ya Allah doa-doanya ya Allah, malam-malam panjang tadi bermunajah kepada Engkau ya Allah. Maka jika ada setitik kebaikan yang pernah dia lakukan di muka bumi ini ya Allah dan pantas untuk dibalas, maka balaslah ya Allah dengan kau berikan kabar gembira pada hari ini bagi orang tuanya ya Allah, sahabat kami yang ada di ruang Zoom ini ya Allah. Allah, mata kami terbatas ya Allah, pendengaran kami terbatas ya Allah, jangkauan tangan kami terbatas ya Allah, penglihatan kami terbatas ya Allah, kemampuan kami terbatas, logika kami terbatas ya Allah. Kalau tidak Engkau yang menolong kami ya Allah, kalau bukan Engkau yang membantu kami ya Allah, kami bukanlah siapa-siapa, kami bukanlah apa-apa ya Allah. Maka ya Allah, dengan secuil ilmu yang kami punya ya Allah, jangan biarkan kami lepas dari luasnya ilmu Engkau ya Allah. Izinkan kami untuk selalu terpaut dengan Engkau ya Allah. Jangan biarkan kami mengurus diri kami ya Allah, walau hanya sedetik pun ya Allah. Tolong bantu kami, tolong urus kami ya Allah, sehingga kami bisa menjadi orang seperti yang Engkau mau ya Allah, manut kepada ketentuan darimu ya Allah. Allah, ilmu ini telah sampai kepada kami ya Allah. Tunjukkan kami, ajarkan kami ya Allah bagaimana kami bisa mempraktekkannya dengan istiqomah ya Allah, sehingga kehidupan kami ini bisa berubah menjadi lebih baik ya Allah. Allah, terima kasih ya Allah untuk ilmu hebat ini ya Allah. Untuk semua sahabat kami yang ada di grup ini ya Allah, tolong kau muliakan mereka ya Allah. Kau tinggikan derajatnya ya Allah. Kau ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahannya ya Allah. Kau berikan kehidupan ini lebih simpel padanya ya Allah. Dengan cara pandang yang baru, dengan sudut pandang yang baru ya Allah. Sehingga hanya bisa melihat semua kebaikan Engkau yang hadir dalam setiap aspek kehidupan ini, ya Allah. Tidak lagi mengeluh, tidak lagi bergibah, tidak lagi mengomentari hidup orang lain, ya Allah. Tapi bersyukur terhadap sedetil-detilnya kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga ketika kami nanti suatu saat meninggalkan dunia ini, ya Allah,
Kami sudah selesai ya Allah, kami sudah selesai dengan semua problema kehidupan ini ya Allah. Maka saat ini selagi kesempatan hidup ini ada ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak ya Allah. Dengan ilmu yang telah sampai kepada kami ya Allah. Jadikan kami magnet ya Allah bagi orang-orang di sekitar kami untuk tunduk, untuk taat kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dina juga sahabat semuanya. Insya Allah dimudahkan semua urusan kita sepanjang hari ini dan seterusnya. Terus minta bantu Allah, temannya Allah, bimbing Allah, karena bila sebaik-baik pencipta, sebaik-baik pembimbing, dan sebaik-baik Khalik yang memang saat ini kita semua adalah makhluknya. Misalnya semua yang ada di diri kita ini adalah ciptaannya. Tidak ada ciptaan-ciptaan apapun selain ciptaannya. Kalau toh sekarang ini ada mobil, mobil itu adalah perubahan bentuk aja dari ciptaan Allah. Maka semuanya, Bapak sekalian, semangat untuk terus beraktivitas, berkarya, terus menuju surga kita bersama-sama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf. Ya Allah mohon ampun. Dari atas nama Mak Rezeki, atas nama Mak Erbok, mengucapkan terima kasih atas hingga atas kontribusi Bapak sekalian, juga kesabaran, keikhlasan Bapak kalian untuk selalu hadir bersama-sama bersamai di kajian subuh Erbok. Wabil khusus Mbak Dina, terima kasih Mbak Dina atas segala ilmu yang disampaikan. Insya Allah bermanfaat untuk kehidupan Bu Dina dan kita semua hadir di sini dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis buat sekalian. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih kami semua maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin. Tadi belum dibuka apa namanya audionya ya. Silakan boleh bersuara teman-teman semuanya. Udah saya buka audionya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Malam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dina, Ustaz Solihah. Terima kasih Bunda Dina sekali keren ya dasar luar biasa bertahun. Langkah ini ku tapakan penuh harap hamasa menuju rumah-Mu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu Engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi dalam jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmat-Nya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya, jiwa menuju surga lewat jalannya.
kembali kepadamu. Maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku semua yang tertinggal, hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya, jiwa menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumahmu, ya Allah. Di tanah suci penuh hikmah. Oke, terima kasih sahabat semuanya. Mbak Yuni, boleh di close Mbak Yuni. Sudah selesai kajian kita.